Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uce Syaputra. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Sistem Directory dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Lanjut, kita ke latar belakang. Jadi latar belakangnya itu di era digitalisasi yang semakin meningkat, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari suatu perusahaan. Setiap organisasi, baik itu bisnis, lembaga pendidikan, atau lembaga pemerintah, memiliki tim yang berbeda yang bekerja sama dengan tanggung jawab dan tujuannya masing-masing. Setiap tim memerlukan akses ke data tertentu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Namun, tidak semua data dapat diakses oleh semua orang. Beberapa informasi bersifat rahasia dan harus disimpan dengan aman agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Bayangkan sebuah organisasi tanpa aturan akses data yang jelas. Data sensitif seperti rencana strategis, laporan keuangan, dan dokumen proyek penting dapat diakses oleh orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan nyata terhadapnya. Hal ini hanya menimbulkan risiko terhadap keamanan informasi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan antar tim. Kemudian tujuan penulisan. Yang pertama itu mengetahui dan memahami manajemen izin direktori Linux. Dengan mengetahui izin direktori, kita dapat memberikan izin ke berbagai direktori kepada pengguna dan memahami cara kerja direktori di Linux. Yang kedua, pembatasan akses ke direktori sesuai dengan yang telah ditentukan. Kita dapat membatasi akses beberapa user ke direktori dengan menggunakan perintah yang disediakan. Terus yang ketiga, meningkatkan keamanan direktori dengan penggunaan sticky bit. Hal ini juga dapat meningkatkan keamanan direktori karena hanya user yang diberikan akses yang dapat mengakses beberapa direktori. Ini juga meningkatkan efisiensi kerja user karena hanya fokus dengan direktori yang diberikan. Selanjutnya, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu yang pertama saya melakukan script session log. Perintah ini membuat atau menyimpan semua perintah-perintah yang kita lakukan di terminal dalam bentuk format txt. Kemudian saya membuat sebuah directory dengan menggunakan perintah sudo mkdir/p dengan name saya, kemudian subdirektorinya. Nah, sudo ini bisa dibilang sudo itu adalah dapat membuat kita melakukan perintah-perintah dengan privilege atau hak istimewa yang lebih tinggi seperti penggunaan root dan lain-lain. Kemudian setelah itu bisa dilihat di sini ketika saya mengakses kembali untuk mengecek apakah sudah terbuat, bisa dilihat di sini pada nomor 2 ada yang namanya 231.011.004 yang saya buat tadi. Selanjutnya saya coba untuk masuk ke direktori tersebut dengan menggunakan perintah cd. Bisa dilihat di sini cd 231.011.004. Nah, bisa dilihat saya sudah berhasil masuk. Lalu saya coba untuk melihat apakah isinya sudah ada, dan bisa dilihat di sini ada grup 1, grup 2 dan 3 dan share. Nah, kemudian setelah melakukan atau membuat directory, kita akan membuat suatu grup. Kita akan membagi grupnya menjadi 3, yaitu grup 1, grup 2 dan grup 3. Nah, kita menggunakan perintah sudo group add grup, nama grup. Nah, kemudian kita bisa mengecek apakah grup sudah ditambahkan dengan perintah cat etc grup, dan bisa dilihat hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat suatu user, 3 user yang nantinya akan dimasukkan ke grup-grup tersebut. Yang pertama saya membuat user Hendrik Simanjuntak, yang kedua saya membuat Abel Sagala, terus yang ketiga saya membuat Uce Raja Jawa. Nah, setelah membuat ketiga user ini, kita akan menambahkan user-user tersebut ke dalam grup yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan perintah sudo usermod _ag grup 1 dengan nama user. Nah, di sini usermod itu berfungsi untuk mengubah konfigurasi akun yang sudah ada.
Jadi kita menambahkan Henry Simanjuntak ke grup pertama, Abel Sagala ke grup kedua, dan Uce Raja Jawa ke grup ketiga. Nah, untuk melihat apakah user-user tersebut sudah bergabung ke grup yang telah kita tentukan, kita akan melakukan perintah yang namanya cat/etc/group. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya, yaitu di grup 1 ada Henry, yang kedua grup kedua ada Abel, dan ketiga ada Uce. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur kepemilikan suatu directory. Bisa dilihat di sini saya menggunakan sudo chaun grup 1 directory name dan directory grup 1. Jadi ceritanya di sini kita mengatur kepemilikan suatu directory yang dimana grup 1 itu memiliki kepemilikan ke grup 1 dan grup-grup lainnya sama. Nah, pada saat di directory shared, semua grup itu memiliki hak atau kepemilikan. Kemudian berpindah ke chmod. Nah, ini untuk mengatur izin pada directory. Di sini penggunaan angka 770 ini bisa dibilang yaitu 7 untuk owner, memiliki hak dan izin kepada owner dan ke grup. Sedangkan untuk 0 itu pengguna lain tidak bisa mengakses directory tersebut. Jadi sudo chmod 770/directory name /group 1. Nah, kemudian pada directory shared itu semua user atau grup bisa mengakses directory shared. Kemudian ada sudo chmod +t ini untuk penggunaan sticky bit agar pengguna tidak serta-merta dapat menghapus suatu file di directory shared. Nah, lalu saya mengecek dan melakukan perintah ls l/231.011.004/. Nah, di sini bisa dilihat grup 1 itu memiliki kepemilikan pada grup 1, grup 2 pada grup 2, dan grup 3 pada grup 3, dan untuk share itu grup 1 dan 2, 3 memiliki akses. Kemudian selanjutnya ke pembahasan selanjutnya itu saya coba masuk ke user Hendrik Simanjuntak. Nah, setelah berhasil login, bisa dilihat di sini saat melakukan ls bisa dilihat directory name saya terbaca. Nah, kemudian kita coba masuk ke directory tersebut dan melakukan ls. Di dalam directory name tersebut ada directory grup 1, 2, 3, dan share. Ketika kita coba masuk ke grup 1, bisa dilihat di sini kita diizinkan masuk ke grup pertama atau yang ke-1. Lalu saya coba untuk membuat suatu file dengan format txt menggunakan perintah nano. Lalu untuk mengakses file tersebut kita menggunakan yang namanya cat dan nama file. Maka muncul nama file yang saya buat isi file yang saya buat tadi, yaitu resep rahasia turun-temurun masakan Padang. Kemudian saya mundur ke directory name dan menggunakan perintah cd spasi titik. Kemudian saya coba untuk masuk ke share. Nah, bisa dilihat di sini kita dapat user 1 dapat masuk ke directory share. Nah, terus saya buat lagi suatu file dengan format txt dengan nama gambaran .txt. Nah, ketika kita akan mengakses file tersebut dengan perintah cat gambaran .txt, di dalamnya ada botol isi dari file tersebut. Selanjutnya kita coba masuk dengan user Abel Sagala. Di sini
dilihat, setelah melakukan cd dengan nama directory name, user Abel Sagala itu bisa masuk ke directory tersebut. Dan ketika mencoba masuk ke grup 2, user Abel Sagala juga dapat masuk ke grup 2. Lalu kita coba buat suatu file lagi dengan format txt dengan nama Sagala menggunakan perintah nano. Nah, lalu kita dapat mengakses file tersebut dengan perintah yang sama, yaitu cat nama file. Nah, halo, namaku Sagala Abel adalah file yang saya buat tadi, adalah isi dari file yang saya buat tadi di dalam Sagala txt. Kemudian selanjutnya saya mundur lagi ke directory name, lalu saya masuk ke share. Nah, ketika user 2 ada di directory share dan melakukan ls, bisa dilihat di sini bahwa di directory share itu ada yang namanya file gambaran txt yang saya buat tadi di grup pertama. Kemudian selanjutnya berpindah ke user ketiga. Nah, saya coba masuk dengan user ketiga, yaitu UC Raja Jawa. Nah, di sini ketika saya masuk ke directory name, bisa dilihat di sini bahwa saya berhasil masuk ke directory name. Tapi ketika saya mencoba untuk masuk ke grup pertama, bisa dilihat di sini terdapat pemberitahuan yang yang berisi permission denied, yang dimana berarti UC Raja Jawa ini tidak bisa masuk ke directory grup pertama. Nah, ketika saya coba masuk untuk ke directory ketiga, bisa dilihat saya berhasil masuk dan saya membuat file lagi dengan format txt. Lalu saya melakukan perintah ls untuk melihat apakah sudah ada. Kemudian saya mencoba mengakses file tersebut. Nah, di sini bisa dilihat nama atau isi file yang saya buat tadi itu adalah kunci menguasai Indonesia ada di Jawa. Nah, kemudian saya mundur kembali ke directory name, lalu saya coba untuk mengakses directory share. Nah, bisa dilihat di sini ketika saya melakukan perintah ls, bisa dilihat bahwa gambaran .txt itu muncul yang saya buat tadi di user pertama. Jadi bisa dibilang user pertama, kedua, dan ketiga itu dapat mengakses directory share. Nah, di sini di bawah sini bisa dilihat ini ketika user kedua berusaha masuk ke grup pertama, maka akan dapat pemberitahuan juga, yaitu permission denied. Sama dengan user Henry ketika mencoba masuk ke grup ketiga akan mendapatkan pemberitahuan yang sama. Baik, langsung saja ke penutup. Jadi sistem directory dengan akses terbatas berbasis Linux terbukti menjadi solusi yang efektif untuk mengelola keamanan data dalam organisasi dengan menggunakan berbagai perintah seperti pembuatan directory, grup, dan pengguna serta pengaturan izin akses. Sistem ini memungkinkan setiap tim memiliki hak akses yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Implementasi fitur keamanan seperti sticky bit juga memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengubah dan menghapus file tertentu sehingga meningkatkan perlindungan data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.